Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Miranda Octavia Siagian. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan 11 akses GPO pada ISP 32 board. Untuk kontrak kuliahnya ada output setiap mata kuliah mengundang 2 orang praktisi, bentuk seminar, buat laporan pengabdian masyarakat, MOU atau SPK. Kemudian tugas nomor video durasi 3-5 menit. Terus pengganti UTS bisa penelitian sederhana, Penmas Project kecil dan lain. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian mengakses GPO pada ISP 32. Yang pertama itu ada mengaktifkan LED built-in ESP32. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama ada ESP32. Kemudian ada laptop atau komputer. Kemudian ketiga ada kabel USB micro B. Yang keempat adalah Arduino IDE. Nah, setelah bahan-bahan ini sudah lengkap, kemudian kita masuk ke pemrograman ISP untuk mengaktifkan LED built-in-nya. Nah, caranya yang pertama itu jalankan Arduino IDE pada laptop atau komputer. Yang kedua, pada ISP32 LED built-in terdapat pada GPO 2. Untuk mengaksesnya perlu dilakukan inisialisasi. PIN akan dilakukan dengan cara menambahkan kode. Untuk kodenya ini ya, ada inlet built-in sama dengan 2. Nah, kemudian untuk mengaktifkan LED built ISP2 nya itu program pemrograman ISP2 untuk mengaktifkan LED build dalam mengkonfigurasi GPO tertentu agar dijadikan sebagai input dan output digunakan fungsi pin mode. Untuk mengaktifkan LED build perlu dilakukan inisialisasi LED built-in, yaitu GPO 2 sebagai output dengan cara menambahkan kode di bawahnya. Ini kodenya ada pin LED built-in, di sini ada output. Nah, kemudian ini digitalisasinya ada LED built-in height. Selanjutnya itu mengaktifkan LED built-in ISP32 yang pemrogramannya itu mengaktifkan LED-nya, kodenya itu inlet built-in sama dengan 2. Jadi ini ada void setup, kemudian pakai pin LED built-in untuk outputnya, kemudian ada void load digital write untuk LED built-in height. Untuk koneksinya itu menggunakan kabel USB. Nah, untuk memastikan board dan portnya itu yang dipilih itu sebagai tools Arduino IDE sesuai. Nah, untuk cara mengaktifkan LED-nya ini harus download terlebih dahulu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang cara mendownload Arduino IDE. Kemudian di dalam Arduino IDE ini kita bisa setting ya teman-teman. Kita pilih boardnya itu ESP32 dan modul. Nah, setelah itu dari dan modul nanti ada muncul ESP32 Arduino. Nah, untuk ESP32 Arduino ini kita pilih ESP32 dan modul. Nah, setelah itu kita setting partnya kita setting itu ada COM. Nanti kalian COM-nya itu bisa pilih COM berapa yang terhubung ke USB kalian. Kemudian untuk mengaktifkan LED buat ESP32 nya yaitu pemrograman untuk mengaktifkan LED nya, klik icon VCTRL plus R pada Arduino untuk mengecek adanya error atau mengkompil kode. Jika terdeteksi error, klik icon upload CTRL-U untuk mengubah kode ke dalam board ESP. Setelah proses mengunggah selesai, konsol Arduino akan menampilkan pesan seperti gambar. Ini pesannya akan merah. Jadi ini untuk outputnya, ketika ada yang error, dia itu akan langsung otomatis merah untuk outputnya dan tidak akan running. Nah, kemudian mengakses GPO pada ESP32 nya menggunakan blinking ya, atau mengedipkan LED. Alatnya masih sama, USB, laptop, kabel USB, Arduino IDE. Programnya itu ini ya, INT LED build 2. Kemudian
kemudian untuk program ESP2 ini membuat LED bulb berkedip. Nah, ini caranya itu dalam mengkonfigurasi GPIO tertentu agar jadi sebagai input atau output digunakan fungsi pin mode. Untuk mengaktifkan LED bulb perlu dilakukan instalasi LED built-in GPIO 2 sebagai output dengan cara menambahkan kode ini pin mode LED built-in output. Untuk mengatur kondisi high dan low pada GPIO digunakan fungsi digital write. Untuk membuat LED built-in GPIO berkedip, LED built-in GPIO 2 diatur pada kondisi high selama 1 detik, kemudian diatur pada kondisi low selama 1 detik, dan seperti itu seterusnya untuk memberikan waktu tunda sebelum mengeksekusi kode program selanjutnya. Digunakan fungsi delay. Fungsi delay pada Arduino memiliki satuan millisecond, sehingga untuk memberikan jeda 1 detik dilakukan dengan cara menambahkan kode delay 1000. Selanjutnya ditambahkan kode di bawahnya void loop untuk membuat kondisi LED bulb berkedip tiap 1 detik. Kemudian yaitu ada pemrograman ESP untuk buat LED bulb berkedip. Ini untuk kodenya ada digital write, LED built-in high. Ini yang pertama high, kemudian yang kedua ada low, itu delaynya itu 1000, sehingga kodenya dilengkapi sebagai berikut. Nah, ini tadi dari kode yang awal ada INT LED built-in, voice setup, pin mode. Nah, terus ini ditambahin ke sini digital write-nya yang high sama yang low dimasukkan ke dalam kode ini. Nah, pemrograman ESP membuat LED. Dan itu selanjutnya koneksi ESP dengan laptop menggunakan kabel USB. Ya, pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino sesuai. Klik icon ZTRL pada Arduino untuk mengecek adanya error atau komplain. Jika tidak terdeteksi error, icon upload untuk mengubah kode ke dalam board ESP32. Setelah proses penguasa, LED built-in akan berkedip tiap 1 detik. Nah, untuk pemrograman untuk menyampaikan informasi komunikasi serial itu menjalankan Arduino nya tadi, itu port variabel berisi data yang akan ditampilkan pada serial monitor dengan menambahkan kode di bawah ini. Ini kodenya string himbauan lalu patuhi protokol kesehatan. Nah, ini tipe data string dengan nama variabel himbauan. Jadi kita menambahkan peringatan ataupun pemberitahuan pada orang, kita pakainya string himbauan itu selalu patuhi protokol kesehatan, atau dilarang merokok, itu bisa juga ya, atau juga bisa kayak jangan buang sampah sembarangan, itu juga bisa. Untuk himbauan nanti kita pakai gunakan string. Kemudian dalam voice setupnya kodenya harus kita buat nih serial.begin 9600. Kemudian kita tambahkan kode serial printnya, himbauannya itu delaynya misalnya 4000. Nah, sehingga kodenya itu nanti dimasukin nih, ini kode yang string awal selalu patuhin protokol, kemudian voice setupnya masih tetap ya teman-teman, kemudian di bawahnya itu serial beginnya ini kita masukin ke sini. Sama untuk yang serial printnya juga sama. Kemudian koneksikan ESP dan laptop menggunakan kabel USB. Dan itu pastikan board dan portnya itu pada bagian tools Arduino itu harus sesuai. Kemudian untuk klik ikon verifikasi ZTRL pada Arduino IDE untuk mengecek apakah ada error kode. Kemudian itu jika terdeteksi error, klik icon upload untuk mengubah kode dalam board ESP32. Setelah progres pembuatan selesai, serial monitor akan menampilkan seperti gambar nih, untuk gambar. Jadi ini ada waktunya, setiap berapa detik itu akan muncul kata-katanya gitu. Kemudian untuk menghubungkan ESP ke internet, yaitu untuk alat dan bahannya masih sama. Nah, untuk caranya itu adalah memasukkan library yang akan digunakan dengan tambahkan kode program ini include wifi. Nah,
Setelah itu masuk instalasi network serial dengan menambahkan kode postcards SSID your network name. Nah, nama wifi nya dimasukin, kemudian masukkan nama passwordnya. Nah, udah itu ubah SSD dan password sesuai dengan jaringan ayah. Ini jadi misalnya nama wifi nya itu apa, kemudian misalnya passwordnya 123456 sampai 8 gitu, jadi disesuaikan. Dalam voice setup tambahkan kode, karena ini karena perlu instalasi baud dan menggunakan USB dengan wifi, menggunakan wifi begin SSD sama password. Fungsi ini digunakan untuk memulai koneksi dengan wifi saat proses menghubungkan USB dan jaringan internet berlangsung. Serial monitor akan mencetak setiap 500 milisecond dan akan mencetak wifi connection dan IP address ketika USB berada terhubung dengan jaringan internet. Nah, untuk program untuk menghubungkan ke jaringan internet itu ini ya teman-teman, untuk kodenya. Kemudian nah, ini masih kayak include menggunakan internet, ini include koneksi. Nah, ini contohnya nih, nama wifi nya Redmi Note 8, kemudian passwordnya 1234567. Nah, ini itu disesuaikan ya teman-teman sama dengan wifi yang tersedia gitu. Kemudian masukkan kode selanjutnya. Nah, setelah itu ini langkahnya masih sama, koneksikan USB dengan laptop menggunakan kabel USB, pastikan baud dan port diri pada bagian tools, icon verify CTRL pada Arduino untuk mengecek adanya error. Jika dihadapi error, icon upload menggunakan kode ke dalam board USB. Buka serial monitor Arduino, kemudian tekan EN pada ESP32 untuk memastikan bahwa EPS telah terkoneksi ke network. Jika berhasil, serial monitor akan menampilkan pesan pada gambar di bawah. Nah, kalau misalnya koneksi internetnya melalui wifi itu sudah berhasil, ini akan dari kamu itu akan ada pemberitahuan wifi connection. IP addressnya nanti akan dikasih tahu jadi connecting Redmi Note 8. Nah, ini yang udah terhubung ke wifi gitu. Oke, sekian dari penjelasan saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.